eh, beli ini deh, beli emas, biar nanti di usia mereka kuliah saya bisa menjual emas ini dan untuk biaya anak saya. Ya. Kalau mama papa saya, ibu bapak saya enggak seperti itu. Ya, saya sharing ya teman-teman ya. Bapak ibu saya itu ingin sekali anak-anaknya sekolah di sekolah Katolik. Biayanya kan mahal ya. Padahal bapak saya itu sekolahnya kerjanya itu pegawai negeri. Itu berjibaku teman-teman. Ya, kenapa? Karena mau menginvestasikan uangnya ke anak-anaknya lewat pikiran, otaknya mau diasah, lalu disekolahkan tuh. Di sekolah Depok itu ada sekolah Katolik, berjibaku untuk biar bisa masuk ke sekolah itu. Ya. Dan ini jadi apa ya? Jadi bagi saya jadi terpacu. Oh, bapak, oh ayah saya mau saya sungguh-sungguh bisa memanfaatkan waktu sesuai dengan harapan ayah saya. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi investasi ini bukan hanya lewat saham ya, lewat saham atau lewat trading atau gold atau forex atau apapun itu. Tapi yang paling utama adalah saya menginvestasikan ya hidup saya di dalam mengolah pikiran, lalu hati, karakter. Ya, udah baik atau belum? Ya, saya pegang di beberapa sekolah untuk karakter building, untuk program-program itu orang tua sekarang cenderung mau terbuka menginvestasikan uangnya itu kepada anak-anaknya biar anak-anaknya punya karakter yang baik. Misalnya nih, saya ngadain live in di Jogja. Tahu nggak sih di live in di sana itu nggak enak teman-teman? Ya, ini ada si L ya. L itu pernah dampingin menjadi teman pendamping live in saya itu. Kalau nggak salah di mana ya, saya lupa ya L ya. Itu bagi saya ya bukan menyiksa ya, tetapi mengajak anak-anak tahu tidur di depan seperti apa. Lalu mengajak anak-anak ke sebuah rumah tidur di sana cuman balik-balik ya, tanahnya lantainya tanah ya, terus pagi cuma makan Indomie bersama keluarga mereka ya. Nah itu orang tua seneng banget tuh menginvestasikan program seperti itu ya. Tapi kadang-kadang saya juga aduh ini kayaknya menyiksa banget ya si anak-anak seperti ini ya, tapi kok orang tua mau gitu. Saya sudah jelaskan, ibu pak, nanti anak-anaknya di hari pertama saya kasih program seperti ini ya. Oh ya nggak apa-apa mas Aga, nggak apa-apa, bagus itu bagus. Malah ditambahin bu ya dikasih ini, lebih menyiksa lagi ya, serem banget investasinya ya, nilai investasinya serem banget. Tapi bagi saya ya sudah, saya jalani. Ya ada sukacita di situ. Ya anak-anak gembira. Ya, jadi bukan sesuatu yang terpaksa, bukan sesuatu. Ada sih beberapa anak yang terpaksa, tapi itu taruhlah 3 hari atau 4 hari ya. Itu hari-hari pertama saja. Tapi hari kedua itu mereka sudah cair dan memang sungguh-sungguh masuk. Ya. Dan kegembiraan tercipta di situ. Kalau bahasa rohaninya sukacita. Jadi kalau kita semakin sukacita, kita semakin gembira, itu rezeki semakin lancar, Kak Flo. Ya. Jadi kita membuka kegembiraan lewat permainan-permainan, lewat lewat pertemuan-pertemuan seperti itu. Ya, itu yang pertama, lalu yang kedua, ya. Dan yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah kita tahu, kita tahu saat menginvestasikan uang kita dengan cara bersyukur, ya. Jadi yang pertama kita berbakti dulu sama orang tua dan keluarga kita. Udah baik atau belum? Kita cek lagi kehidupan kita, ya. Lalu yang kedua, kita investasikan bukan hanya lewat trading ya, ini ya, tetapi kita menginvestasikan pikiran dan hati kita, apapun programnya itu, ya. Misalnya saya mau ikut, saya lagi nyari ini nih, tapi waktunya nggak pas ini. Kemarin Mas Hepta ya, Mas Hepta itu kasih saya ini apa?
kasih saya program retret, tapi saya belum dapat waktu yang pas. Itu sebenarnya menginvestasikan sesuatu yang baik di hati saya. Ya, nah yang ketiga nih, ini agak susah. Setelah kita tahu yang pertama, kita tahu yang kedua, yang ketiga adalah bersyukur. Nah ini adalah latihannya teman-teman. Kalau Mbak Flo bilang berapa hari Mbak Flo? 26 hari ya. Bersyukur ya. 21 hari. Apapun harus 21 hari. Ya. Nah itu ada di dalam pintu rezeki. Kalau kita bisa menemukan satu hari, satu aja bersyukur, wah itu top banget. Misalnya tadi nih, saya dapat tugas mendadak untuk melayani bantu panitia Paskah ya di gereja sama Romo. Saya harus bantu hari Kamis putih sama malam Paskah. Ya, ya udah saya bersyukur diberi kesempatan yang tidak semua orang untuk punya waktu, punya tenaga, punya pikiran untuk bisa melayani. Dan Tuhan, saya terima kasih ya satu aja teman-teman. Walaupun nanti akhirnya saya mendapatkan 2, saya mendapatkan 3, saya mendapatkan 4, saya mendapatkan 5, itu lebih bagus lagi. Ya. Dan Tuhan sama sebenarnya semuanya, kita mendapat rezeki banyak banget. Tapi kadang-kadang kita bersyukurnya cuma 1, cuma 2, cuma 3, cuma 4. Ya. Nah itu semuanya dipenuhkan, ya baru dah satu-satu kemudian dibuka tuh kreativitas kita. Oh saya punya keahlian ini, oh saya punya keahlian itu, oh saya punya passion di sini nih. Oh saya kok bisa tahu ya gerak candle di dalam saham, di dalam forex. Oh kok saya bisa tahu? Itu udah jalan sendirinya teman-teman. Ya. Itu ringkasannya Bu Flor. Ya, Kak ini saya sudah berapa menit nih untuk bicara. Ya, intinya adalah ada 3 tadi. Saya ulangin lagi ya. Kalau belajar kan selalu diulang-ulang ya. Yang pertama adalah kita cek lagi apakah tindakan pikiran kita untuk keluarga kecil kita, keluarga besar kita, terutama orang tua kita sudah baik dan benar. Ya. Yang kedua, investasikan di dalam pikiran dan hati kita. Ya. Lalu yang ketiga terakhir adalah rasa bersyukur kita. Investasinya bersyukur, ucapan bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya tadi sudah dapat ngopi sama teman-teman saya. Jadi saya habis pulang gereja saya mojok dulu tuh sama teman-teman saya. Saya ditraktir ngopi. Terima kasih Tuhan, saya sudah dibayarin sama teman saya. Seperti itu. Ya, temukan hal-hal yang kecil, sekecil mungkin. Nanti kreativitas di dalam otak kita akan semakin berkembang. Ya, itu dari saya Kak Flo. Nanti latihan meditasinya nanti ya, setelah Kak Flo ya. Silakan Kak Flo. Oke, terima kasih Mas Aga. Ini Mbak Kesi, sebentar. Oke, sekarang gantian aku ya. Oke. Terima kasih, selamat malam sahabat-sahabatku semuanya. Apa kabar? Jika hari ini semua merasa bahagia, semua merasa gembira, silahkan berikan reaction yang mau tanda love boleh, tanda ini boleh. Oke, silahkan. Saya mau kontak dulu nih, biar saling kenal dulu. Oke ya. Karena biar saya nggak kerasa kayak ngomong sendiri. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam sahabatku semuanya. Jadi malam ini ya saya mau bercerita sedikit bagaimana aku siap rezeki datang padaku. Ya, ini saya live dulu dari sebelah sini. Ya, biar ya. Terima kasih. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Saya langsung saja di bagian pertama. Mengapa, ini sedikit cerita latar belakang dulu, mengapa saya mengambil tema ini, kita berdua mengambil tema ini kebetulan awal tahun. Awal tahun tuh biasanya banyak
teman, banyak sahabat yang mulai mau ngapain sih nih di tahun 2022 kalau secara Feng Shui tahun apa ya? Tahun macan apa ya? Saya nggak hafal ya. Oke, Macan itu. air, Mbak. Oh, macan apa Mas Aga? Air. Oh, macan air. Oke, itu secara tahun Cina ya, itu tahun itu yang sebentar lagi Imlek. Nah, aku siap rezeki datang padaku. Seberapa besar kesiapan kita? Kalau tadi Mas Aga sudah mengulas, sudah cerita panjang lebar tentang bagaimana proses mendatangkan rezeki, saya akan sedikit cerita dulu bagaimana caranya biar rezeki itu bisa datang lebih lancar lagi. Ya. Ini sedikit tentang saya seorang guru SD dan terapis hati bahagia. Prinsip saya adalah bahagia akan menular kepada orang lain jika saya memberikan dengan hati bahagia dan rezeki datang tepat pada waktunya. Saya mau muter video, ini adalah salah satu investasi saya. Kalau tadi Mas Aga bilang bahwa investasinya di bidang di apa, nah ini investasi saya. Oke, terima kasih. Ini adalah bentuk investasi saya, bagaimana saya menginvestasikan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Tuhan sudah memberikan kepada saya. Oh, oke, full screen. Baik, Mas. Ya, aku full screen ya. Tapi sebelum full screen, nanti akan aku full screen lagi. Nah, ini bagian ini nih. Sekarang gini dulu. Saya akan minta dulu biar kita ada interaksi. Oke, biar kita ada interaksi. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari sahabatku semuanya? Saya panggil sahabat aja ya, karena biasa saya juga panggil kakak. Nah, saya dari sahabatku semua di sini dengan acara pada malam hari ini. Boleh tulis di chat, boleh langsung yang ingin sharing boleh. Apa saja saya akan berikan waktu 2-3 menit. Silakan, apa sebenarnya yang diharapkan dari kegiatan pada malam hari ini? Yuk, ada yang mulai dulu? Silakan. Ya. Jadi nanti biar kita lebih ini, atau mungkin ada yang mau buka screen dulu? Atau Mas Aga, atau Mbak Kesi? Ya, masih sepi nih. Jadi, apa sebenarnya yang diharapkan dari ini? Oke, mengupgrade diri. Ya, terima kasih Mbak Leli. Mengupgrade diri. Oke. Ada lagi? Yuk, yang lain. Ada yang mengupgrade diri. Ada yang lain? Baik. Pengharapannya mungkin supaya lebih siap menghadapi tahun ini dengan positif energi. Terima kasih, Mas Sony. Yuk, ada lagi? Baik, nanti sambil diketik, sambil kita bisa lihat ya. Nanti akan saya baca di share. Saya akan lanjutkan kembali share ini saya. Ya. Ini sekilas tentang saya ya. Ini tadi sudah, langsung aja lagi. Nah, tadi sudah ada, ini ada lagi biar mengupgrade diri, memantapkan diri. Ya, terima kasih Mbak Eti, Mbak Ivon. Sudah ada ini. Terima kasih dan semoga nanti malam ini apa yang diharapkan oleh sahabat semuanya bisa dapat tercapai, bisa terjadi ya. Semoga bisa mendapatkannya ya. Oke, ini kok
Ini saya rupa-rupanya baru rada jaringan nih. Baik. Ini mendapatkan kehidupan yang makin berkelimpahan. Siap. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Semoga. Nah, ini saya akan melihat dulu rezeki itu sebenarnya apa sih? Ini ada lagi mendapatkan kehidupan yang makin. Oke, terima kasih. Ya. Sebenarnya rezeki itu apa sih? Kita bisa lihat rezeki dari, nggak mau sini, rada ini nih. Rupa-rupanya rada jaringan baru nggak sip juga nih hari ini nih. Tapi oke dah. Ini aja, semoga terlihat semuanya ya. Nah, rezeki saya akan melihat dari sisi kamus bahasa dulu. Kalau tadi Mas Aga bilang rezeki itu bukan hanya berupa ini uang ya Mas Aga ya. Nah, kalau dari sisi ini, segala sesuatu yang dapat dipakai dari kamus bahasa ya, dipakai untuk melihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya makanan, nafkah, penghidupan, pendapatan, uang. Kalau batin, rezeki batin, sesuatu yang berguna bagi batin, santapan rohani. Dan halal, berarti rezeki halal, pendapatan yang halal, yang diperoleh dengan jujur. Rezeki mahal, sukar mencari rezeki. Jarang sekali mendapatkan keuntungan. Nih, rezeki mata, segala sesuatu yang sedap dipandang, rezeki meninggi, mendapat keuntungan tidak dengan bersusah payah. Rezeki merendah, segala yang dikerjakan selalu menguntungkan. Ya, lalu rezeki murah berarti mudah mendapatkan penghidupan, kerap kali mendapatkan keuntungan dan sebagainya ya. Ini kita bisa lihat nanti. Baik, sekarang sebelum ini saya akan bertanya dulu nih. Ya atau tidak? Yes or no? Silakan nanti dijawab ya. Karena saya ini seorang guru jadi senang sekali berinteraksi nih ya. Rezeki seperti berjalan di tempat. Setuju atau tidak? Yang mau buka mic boleh silakan? Ya. Oke. Oh tidak. Rezeki seperti berjalan di tempat. Tidak setuju, baik. Enggak apa-apa, tak punya uang, yang penting bahagia. Ada yang setuju enggak? Nih, tidak. Oh, pada tidak semua. Oh, very good. Oke. Ada lagi? Rezeki sepertinya tidak. Oke, Mbak Dian tidak, Mbak Yayu tidak, Mbak ya. Enggak apa-apa, tak punya uang, yang penting bahagia. Kan kita sering ya, sahabat ya. Bilang ada orang yang bilang gini nih. Udahlah, nggak usah repot-repot. Saya mah nggak apa-apa, uang nggak banyak. Yang penting saya bahagia. Terus suatu hari saya pernah nih ada teman bilang gitu, saya bilang gini, ya udah berarti sekarang saya akan mendoakan kamu untuk terus bahagia dan rezekinya berkurang, rezeki sedikit saja ya. Dia marah. Dia marah kata dia. Ya nggak gitu loh. Gimana jadinya doa saya? Nah ternyata ya, ada orang itu yang ini nih, tanpa disadari ucapan itu akhirnya itu menjadi ada di alam bawah sadar. Sehingga ini tadi. Sekarang ini lagi. Saya ambil lagi. Nih. Siapa yang pernah mengalami gini? Ada penanaman konsep yang kurang tepat tentang rezeki. Misalnya di waktu kecil nih, siapa yang pernah ngalami gini? Udahlah nak, kamu nggak usah ngoyo-ngoyo cari duit. Nanti kalau udah dapat rezeki kan datang sendiri. Udahlah nak, rezeki itu nggak usah dicari, uang nggak usah nyari uang. Ada nggak yang sering seperti itu, mendapat seperti itu? Saya bilang kurang tepat tuh berarti belum tentu tepat, bisa jadi menjadi tepat ya sesuai. Tapi ada nggak yang kurang lebih seperti ini? Silakan, mungkin ada yang mau share dulu? Ada yang mau cerita sedikit? Oh, belum. Oke. Nah, kadang-kala kita ya, halo, ada yang mau ini? Ini ada ortu ajarkan harus kerja untuk dapatnya. Bagus. Berarti ini sudah suatu prinsip yang berarti Mbak Dian ini sudah mendapatkan dasar yang bagus untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan keuangan.
Ya, ada lagi enggak yang mungkin ada yang begini? Udah nggak usah ngoyo lah cari uang. Kalau mungkin bagi orang tua orang tua zaman saya kecil itu sering ada seperti ini. Tapi mungkin bagi anak-anak milenial tuh kelahiran sekitar tahun 2000-an ya. Itu biasanya ada penanaman tersendiri yang sudah mulai ya. Apalagi kalau kita lihat nih rezeki anak-anak sekarang tuh harus dapat duit, harus kaya. Ya, oke. Ya, Mas Sony bilang ya. Nah, ada yang bilang kalau anak-anak zaman sekarang tuh kan mereka wah harus dapat duit, Bu. Nah, saya sering tuh. Atau ketika saya ketemu klien, ya nggak bisa, Bu. Itu ada saya pernah punya klien seorang anak remaja, dia bilang, nggak bisa, Bu. Kalau nggak dapat duit, Bu. Harus, Bu. Oke. Anak-anak sekarang itu sudah punya mental untuk uang yang cukup bagus. Ya, saya bilang cukup bagus. Soal cara itu nanti kita lihat ya. Tapi mentalnya sudah cukup bagus. Ini saya ini dulu ya. Oke. Lanjut lagi. Saya akan menunjukkan lagi. Betul atau salah? Uang adalah energi, rezeki adalah energi. Ini melanjutkan Mas Aga tadi. Setuju enggak? Yuk, aku pengen dengar suara ini biar terlihat aku enggak itu. Ada yang mau ini dulu? Uang adalah energi, rezeki adalah energi. Oke, baik. Ini ya, Mas El mungkin Mas Aga setuju. Ayo, siapa yang mau ini dulu? Nemenin aku di sini. Mas El mungkin mau sharing? Atau siapa yang mau sharing? Bahwa uang adalah energi, rezeki adalah energi. Ada yang mau ini dulu, cerita dulu? Ya, atau Bu Mbak Maria Baim? Uang adalah energi, setuju atau tidak? Mbak Ari? Ini yang ada di depanku aja nih. Ya. Ya, wah, setuju. nggak paham maksudnya. Oke, uang adalah energi, nggak paham maksudnya. Ini kayaknya Mas Aga nih. Atau Mas Aga? Nggak paham maksudnya. Oke. Jadi uang adalah energi kayaknya. Ayo Mas Aga. Uang adalah energi, rezeki adalah energi. Gimana Mas Aga? Jadi begini ya teman-teman, uang uang ya. Begini ya. Ini kan uang ya. Uang ini kertas. Ya, secara fisik kita ngomongin rezeki itu uang ya. Secara fisik ini adalah kertas. Secara fisik ini adalah kertas. Ya, semua yakin dong bahwa ini adalah kertas, benar ya? Lalu kalau misalnya saya pakai uang koin, ya, ini uang koin saya, ya, ini adalah logam, benar nggak? Setuju kan semua? Ini adalah logam, ya. Oke, kertas ini diciptakan secara khusus, ya. Ada namanya kertas pohon dulang, namanya pohon dulang, teman-teman. Jadi pohon dulang itu pohon yang kalau diproses itu menciptakan kertas yang paling kuat di seluruh dunia. Pohon dulang. Pohon dulang ini ini pohon langka, ini sedang dilestarikan lagi sama UGM, sama alma maternya fakultasnya Jokowi, ya, fakultas apa? Kehutanan. Ya. Nah, ini ya nama pohon dulang ini diproses ya jadi kertas lalu kemudian dicetak. Nah, ini fisik sama, ini juga, ini fisik ya, koin. Ini juga fisik koin. Secara fisik ini sudah ada kumpulan energi. Ya, ini secara fisik sudah kumpulan energi. Jadi sesuatu yang tadinya pohon, lalu kemudian energinya dia ambil dari sekelilingnya, oksigen itu dia ambil sari-sari dari tanah, lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian jadi kertas, lalu dicetak. Ini kumpulan energi. Ini yang pertama. Sama, ini juga kumpulan energi, ya, lalu kemudian dijadikan benda padat. Kalau ini kejatuhan satu, nggak sakit. Ya, tapi terasa bunyi. Nah, terasa sentuhannya. Nah, tapi kalau ini ditimpuk nih, kalau saya timpuk dan
pakai tenaga yang besar sekali, ya lumayan kena. Ya. Nah, ini karena energinya kena. Ya. Nah, lalu benda padat kan, ada energi di balik ini, yaitu nilai. Yaitu nilainya berapa di sini? 50. 50.000. Yang ini berapa nilainya? 1.000. Berapa? 1.000. Yang ini 500. Nah, nilai ini adalah energi. Ya, nilai ini energi yang harus kita istilahnya berharap bahwa Tuhan memberi ini ke dalam kehidupan saya. Caranya bagaimana? Caranya tadi, 3 hal tadi. Ya, itu yang kemudian kita tarik, yang kita investasikan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah investasi ke keluarga. Keluarga Ya, kita. ke orang tua kita. Terutama orang tua ya, berbakti kepada orang tua. Lalu yang kedua investasi kemana? Ke otak. Perkembangan otak. Lalu sama perkembangan hati. Ya, dan ini adalah energi, kumpulan dari energi-energi. Lalu yang terakhir adalah bersyukur. Energi bersyukur. Energi adalah Mas agak suara kurang keras kayaknya ya. Energi adalah ya, kumpulan dari MC kuadrat, masa kali kecepatan cahaya dikali kuadrat ya. Itu secara ini ya. Oke. Ya, secara ilmiah energi. Secara ilmiah. Ya. Nah, ya. Itu tidak terlihat. Ya, nah, kenapa tadi saya di slide yang awal, nama yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah kita, siapapun agamamu, apapun kepercayaan kamu, Allah kita gaib. Allah kita tidak terlihat. Ya. Nur ilahi, cahaya ilahi. Nah, kalau kita mau bermain di rezeki, kita main di energi. Oke. Terima kasih Mas Aga. Aku nyambung sedikit. Betul apa yang dikata Mas Aga? Tadi bahwa energi, uang itu adalah energi. Uang itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Energi itu selalu menarik. Energi itu selalu menarik. Uang ini menarik nggak? Saya tanya dulu nih ke sahabat-sahabat saya, uang ini menarik nggak? Silakan. Kalau masih ada yang ragu-ragu dengan uang, yaitu tadi karena ada dasar menarik. Oke, Mbak Leli, terima kasih. Tadi Mbak Swadani atau ini juga mengatakan bahwa di chat ya, uang punya daya tarik, itu energi bisa positif, bisa negatif. Ya, rezeki juga energi yang dihasilkan dari uang tersebut. Tinggal bagaimana kita pribadi yang mengolahnya dan mengontrolnya. Ya, bagus. Artinya bahwa uang itu adalah energi, dia bisa menarik kita. Kalau kita, saya akan lanjutkan share screen lagi. Kalau kita sendiri, ya, nih tadi, kalau kita sendiri, uang adalah energi dan rezeki pun juga energi. Artinya bisa menarik kita. Nah, kadangkala yang sering menghambat kita untuk tidak menarik uang, ini tadi. Betul atau salah nih? Aku ingin uang tapi kadang malu untuk menyebutnya. Ada nggak yang begini nih? Ada yang malu nyebutin nih. Misalnya jualan, nggak enak kak, aku jualan, aku nggak enak kak, ini terserah kau dia mau berapa. Ada nggak yang seperti itu? Atau mau uang tetapi kalau doa sama Tuhan kayaknya kesannya kalau aku minta uang kok kayaknya dosa ya. Tuhan aku butuh duit segini. Ada nggak yang berani berdoa seperti itu? Saya rasa sih di sini pasti banyak. Oke, ini ada yang chat. Halo, ya, oke, ini ya. Oh, halo Madam, ini saya dapat tamu ini Madam Luisa. Baik, terima kasih. Nah, let out to be rich. Oke. Mbak Leli, ya, baik, terima kasih. Nah, aku ingin uang tapi kadang malu untuk nyebutinnya. Kalau orang-orang yang sering jual, saya sering menemukan nih, berapa nih? Aduh, berapa ya? Ya udah deh, harga temen tuh berapa? Jadi kalau orang-orang yang jualan ya, ini sekarang ini situasi baru nggak menentu, situasi baru, aduh, kesannya ya malu-malu nyebutin. Padahal kalau kita mau uang, ya jangan malu untuk nyebut uang.
Berapa? Kalau kita pengen rezeki, ya jangan malu kita nyebutin. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan lihat selanjutnya ini. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Nih, dan bagaimana cara kita bisa biar tidak malu? Bersihkan hati. Ini kenapa jadi di sini terus ya? Oke, nah berjalan. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya biar kita ini? Nih, pertama kali kita bersihkan hati dan biarkan rezeki itu datang. Kalau tadi Mas Aga menggambarkan dengan wadah ya Mas Aga ya, dengan wadah itu uang bisa bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Ya. Ya. Dengan wadah ya. Nah, kalau wadahnya bersih, kira-kira tanaman yang kita tanam atau di situ bisa bertumbuh suburkah? Tumbuh subur atau tidak? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Pasti bisa. Pasti bisa akan tumbuh subur. Kenapa? Karena hatinya bersih. Nah, tadi Mas Aga bilang bahwa nomor 1 keluarga dulu. Orang tua. Bagaimana hubunganku dengan orang tua? Bagaimana hubunganku dengan keluarga? Kalau misalnya saya dengan orang tua masih belum selesai, ada sesuatu yang belum selesai, bersihkan dulu. Bangun hubungan baik dengan orang tua. Lalu setelah itu banyak sekali caranya investasi di segala macam. Saya pribadi saya ada pengalaman jujur bahwa saya dulu dengan orang tua ada sesuatu juga. Lalu akhirnya saya meng-clear dengan hubungan dengan orang tua. Lalu akhirnya saya juga pelan-pelan semua mulai bertambah. Dan saya menginvestasikan juga dengan berbagai macam hal. Dengan ilmu, dengan selalu upgrade diri. Bagaimana cara membersihkannya? Ini, menyadari peristiwa hidup. Adakah peristiwa hidup dalam hidup saya yang menjadi tidak nyaman atau menghalangi saya untuk malu-malu untuk dapat uang? Nah, itu. Malu-malu untuk dapat uang tadi. Ini yang paling penting, memaafkan. Untuk memaafkan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, sahabat-sahabat ya. Pernah suatu hari ini cerita sedikit, ada satu klien saya. Dia selalu bilang, kok aku nggak ini ya. Lalu saya bilang, oke, ayo kita lihat setelah ketemu di titik usia berapa. Saya bilang, coba angkat tanganmu untuk memaafkan dia. Dan yang terjadi adalah dia tidak mau mengangkat tangan. Karena begitu berkeraknya itu peristiwa yang menyakitkan buat dia. Dan itu terjadi, dia tidak mau angkat, betul-betul tangannya kaku. Lalu saya bilang, oke, kita bantu, dan itu membutuhkan waktu lama. Maka kalau mau tumbuh, kalau seperti Mas Aga yang tadi bilang, rezeki tadi banyak, bisa bertumbuh banyak, kalau wadahnya juga bersih. Nah, ini bersyukur. Bersyukur, saya tadi kalau Mas Aga sempat nyebut, saya selalu bilang, 21 hari bersyukur. Gimana caranya ini? Mbak Kesi ini senyum karena saya dan Mbak Kesi ini sering ini ya. Oke, bersyukur itu gimana 21 hari bersyukur? Pertama kali, saya akan cerita pengalaman saya dulu saja. Pengalaman pertama kali saya bersyukur itu, ketika itu saya mulai belajar memasuki dunia seperti ini. Lalu, hari pertama adalah saya bersyukur dengan bangun tidur tersenyum. Saya biasa begini, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari ini. Aku boleh melihat hari yang baru. Aku tidak berpikir planning hari ini, tidak. Karena planning hari ini itu sudah saya siapkan tadi malam. Terima kasih Tuhan, saya tersenyum, saya diam sejenak, lalu saya duduk dan berdoa. Setelah itu siang saya bersyukur lagi, sore bersyukur, hanya bersyukur sepanjang hari. Dan tidak ada mengeluh. Kalau saya mengeluh, berarti saya ulangi lagi dari hari pertama. Nah, ini yang kadang-kala sering orang tidak semua bisa ya. Artinya belum, tapi kalau itu pakai dilatih bisa. Jadi gini, hari pertama saya waktu itu, kok saya marah-marah nih. Entah itu dengan anak saya, suami saya, atau dengan murid saya. Akhirnya, oke, saya ulangi lagi hari ke-1 terus. Kalau sudah selesai 21 hari bagaimana? Kembali lagi. Bersyukur lagi.
bersyukur dan bersyukur. Ternyata ya, dengan bersyukur terus-menerus bersyukur, saya tidak sadar rezeki, keuangan, kemudahan dalam hidup saya itu datang beruntun. Saya bilang kemudahan dalam soal macam-macam, ya, dalam soal pekerjaan saya, dalam soal apa saja itu masuk dalam hidup saya dengan mudahnya. Teman-teman sepermainan saya itu juga mulai naik level. Ini di sini ada Madam Louis, ini dia itu juga tahu persis saya dah mulai naik level. Kenapa? Dan saya selalu bilang, Tuhan, biarkan hanya yang baik saja datang padaku. Kalau tidak baik gimana? Silahkan minggir. Dan tanpa disadari, itu semua tubuh saya udah seperti ada energi yang melindungi saya. Jadi saya hanya yang baik saja datang padaku. Ya udah, hanya yang baik saja. Apakah pernah saya jatuh? Pernah. Ketika saya jatuh, saya cuma bilang, saya mulai grounding ya, itu bagaimana membersihkan diri, kembali lagi. Gitu. Nah, jika masalah Anda berat atau mungkin Anda belum menemukan titik, bisa minta bantuan ke orang yang dipercaya. Kan kadang-kala kita sering gini ya, bukan minta bantuan, tapi kita mengeluh ke orang yang salah orang. Kalau itu saya sering bilang, salah orang. Kita maksudnya curhat, bukan jadi curhat, tapi malah jadi gibah, lalu apa yang kita curhatkan kemana-mana. Nah, ini ya, ini tidak akan bisa membantu kita untuk ini membersihkan hati kita. Malah justru bisa membuat lebih berat. Ini salah satu caranya bagaimana kita dapat membersihkan hati kita, ya. Nah, bagaimana rezeki bisa datang padaku? Tadi sudah saya jelaskan, berhubungan dengan pencipta kita yaitu Tuhan, semua berasal dari Dia. Kita semua percaya itu. Pertanyaannya, sejauh mana saya percaya? Atau saya hanya percaya di sini? Atau saya juga percaya di sini? Atau seiring sejalan? Tubuh kita ada 3 ya, body, mind, soul. Apakah body, mind, soul kita selaras, seimbang, balance? Kalau body, mind, soul kita belum selaras, belum seimbang, maka akan ada goncangan perbedaan gitu. Dan itu yang bisa menghambat rezeki kita. Saya gampang itu cari uang, bersyukurlah bahwa kau gampang cari uang. Tapi saya kalau sama orang tuh kok cepat emosian ya, balance atau tidak? Ada beberapa tipe orang, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ada beberapa tipe orang yang memang cari uang tuh mudah. Kalau saya sering menyebutnya istilahnya money alergi ya. Money alergi itu, orang ini money alerginya kalau udah level 1 sampai 10, money alerginya 10, ya 10 ya. Oke, kita clear dulu biar dia bisa sampai money alerginya sekitar 2, 3, 1 atau 0. Maka uang akan mudah datang. Itu kita bisa cek itu, ya, cek money alergi. Nanti kalau ada yang mau cek money alergi boleh japri ke saya karena saya tidak mungkin mengatakan di sini ya berapa. Dan nanti kita bisa cek-recek untuk itu, ya. Baik. Nah, ini siapkah aku menerima rezeki itu semua? Ini yang paling penting. Ukuranku dan ukuranmu berbeda. Ukuranku dan ukuranmu berbeda. Rezeki saya dan rezeki Anda tidak sama. Kalau kita lihat artis misalnya, atau lihat pengusaha misalnya, kenapa ya orang pengusaha itu kok bisa gampang banget cari uang ya? Duitnya banyak, rumahnya berlipat-lipat, aku pengen deh kayak gitu. Tapi dia juga punya tanggung jawab yang besar. Dia punya tanggung jawab besar menghidupi banyak karyawan. Jadi semakin banyak kita dapat rezeki, maka semakin. Ukuranku dan ukuranmu berbeda. Ingat ini bahwa, nah bagaimana agar ini bisa, diri saya bisa lebih berkembang. Tadi sudah kita itu ya, tadi sudah kita bahas. Bersyukur adalah cara paling tepat membuka wadah rezeki, berdamai dengan diri sendiri. Lakukan 21 hari secara terus-menerus dan lihatlah keajaiban dalam hidup Anda. Jangan khawatir kita kekurangan, karena sebenarnya kita sedang berkelimpahan.
Jadi jangan khawatir kalau kita kekurangan, sebenarnya saat itu kita sedang berkelimpahan. Yang kita butuhkan adalah kesiapan hati. Jadi aku siap, rezeki datang padaku. Baik, terima kasih ini dari sahabat hati, dari saya. Oke, Mas Aga, gimana lanjutannya? Ya, mau dong Mbak dicek ya. Oke, nanti boleh kita japri aja ya. Nanti saya yang mau cek mana alergi nanti akan saya bantu cek. Atau boleh saya bantu cek di sini? Mbak siapa ini? Kalau mau, boleh nggak Mas Aga? Bisa Mas Aga sebentar? Monggo, monggo, silakan. Mbak siapa tadi? Mbak Fiona? Apakah diizinkan? Cek mana alergi? Mana Mbak? Boleh. Boleh. Oke, Mbak Fiona. Tadi suruh japri, jadi aku bingung apakah itu private banget atau gimana. Oke, sebenarnya bukan, aku belum ini ya. Private-nya takutnya nanti kalau misalnya ada yang mesti, aku mau lihat wajah Mbak Fiona dulu mana ya? Iya. Aku mesti lihat dari mukanya kelihatan alerginya ya Mbak. alergi uang ya. Oke. Ini sebentar Mbak Fiona. Oke, aku ini ya Mbak Fiona ya. Aku spotlight ya. Oke. Mbak Fiona sekarang usia berapa? 43. 43. 1 sampai 10. Oke, Mbak Fiona untuk rezeki sebenarnya cukup lumayan bagus. Artinya mudah lah untuk mendapatkan rezeki. Ada di sekitar angka 3. Ya, artinya kalau misalnya ada yang Mbak Fiona sebenarnya bukan lebih ke rezeki, tapi ada satu sedikit, boleh saya ungkapkan? Atau mau jauh aja? Mana alergi? Oke, boleh. Ya, saya nggak berani lanjut lagi. Ya, tapi kalau secara jadi bingung. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Secara keuangan Mbak Fiona sebenarnya bagus. Ya, Mbak Fiona secara keuangan bagus, mana alerginya ada di angka 3. Di angka 3 itu akhirnya semakin rendah orang mana alerginya, MA-nya, maka dia semakin mudah menarik uang. Misalnya ada hambatan soal ketakutan. Ya kadang Mbak Fiona cuma sering muncul aja rasa cemas. Kalau itu sering rasa cemas, rasa tidak nyaman, nah itu. Sering apakah begitu Mbak Fiona? Iya cemas ya. ya kebetulan kan ini tahun keberapa ya? Sebenarnya ekonomi sudah menurun udah lama banget gitu ya. Semakin turun gitu. Terus ya saya berharap tahun ini bisa membaikkan, katanya 2022 ini artinya naik. Ya, oke. Ya, coba saya tuh nggak tahu. Kebetulan tadi pas baru aja ngomong sama suamiku, lagi ngobrol gitu ya tentang masalah keuangan gitu kan. Tiba-tiba masuk message di WhatsApp tuh, Kak Aga bikin di grup tuh, Kak Aga bikin acara ini gitu. Bilang, bisa pas banget nih mau ngomongin rezeki tapi dari sisi spiritual, aku bilang gitu. Jadi ya begitulah, mungkin apakah ada yang salah dengan spiritual saya? Tidak ada yang salah dengan spiritual. Yang salah kalau kita tidak menjalani apa yang kita yakini dengan benar. Ya, karena spiritual itu kan pada dasarnya bertumbuh dan berkembang, Mbak. Ya. Karena hanya dari sisi kecemasan mungkin ada sedikit Mbak Fiona lebih untuk ikhlas terhadap satu peristiwa yang kadang masih sering dalam tanda kutip mengganjal, karena hubungan sih bagus. Ya, saya enggak tahu nanti kalau itu lebih itu sendiri ya. Tapi kalau dari sisi keuangan Mbak Fiona sebenarnya bagus. Di angka 3 itu bagus. Ya. Tinggal bagaimana Mbak Fiona mengolahnya. Bagus-bagus nih. Karena aku tadi bilang sebenarnya dasarnya bagus. Hanya tinggal bagaimana Mbak Fiona mengolahnya. Itu bisa dengan berbagai macam cara ya. Kalau saya biasanya dengan cara coaching. Jadi kita lihat akarnya, lalu apa, kita cari way out-nya. Kalau memang ada hambatan ya kita clear dulu, seperti itu. Ya. Oke. Karena pada dasarnya Mbak Fiona bagus. Baik Japri ya Mbak ya? Siap. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih Mbak Fiona. Terima kasih ya Mbak. Yuk, oke. Ya, baik. Ya. Mas Aga, mungkin kita selanjutnya lanjutkan sesi tanya jawab ya Mas Aga ya.
Ya, monggo silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, oh ya ini ada Bunda Luisa Marin, ini adalah ini guru saya. Selamat malam, Madam. Jadi guru Salam saya. Madam, salam kenal. Ini, oke, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, selamat malam, Mbak ya, Floren. ya, ya, ini ya baik. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di chat. Kalau memang itu sebelum kita masuki sesi selanjutnya, sesi meditasi ya Mas Aga ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Terima kasih malam ini yang hadir luar biasa, ada 19 ya. Oke. Silakan Mas Aga. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Saya siap ditanya ini. Kita berdua sudah siap ditanya ini. Biasanya saya malas banget untuk tampil ya. Aduh, padahal ini beberapa teman saya udah dari 2 tahun yang lalu ngajak tampil ya. Cuma ngumpet aja. Jadi kemarin ketika saya bilang kau itu hanya gitu aja, akhirnya saya bilang apa sih kalau kita punya sesuatu kita bagi. Baik, oke. Kalau manifestasi itu apakah agak oke? Ya, silakan Mas Aga. Ada pertanyaan di chat dari Mbak Leli. Manifest ya. Oke. Ya. Oh, Mas Aga, suara kurang keras ya. Oke, saya cabut aja. Ya, kalau begini bagaimana? Ya, oke. Sudah oke? Oke. Oke. Manifestasi ya, manifestasi itu ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Tapi manifestasi itu apa ya istilahnya ya, pelampiasan, pelimpahan, ya. Tapi itu bisa bentuknya negatif. Tapi pengalaman saya, kalau dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya jam terbang tinggi, ya, manifestasi itu cenderung ke negatif, ya, lebih cenderung kepada pengungkapan luka batin. Ya, jadi bisa misalnya saya sama orang tua saya dilukai, ya, saya dilukai. Nah, manifestasinya saya kesel, saya marah, saya tidak bisa bersyukur, ya, dan itu bisa dibawa terus menerus. Ya, jadi biasanya manifestasi itu bentuknya hal-hal yang negatif yang tampak, tapi bisa juga bentuknya hal yang positif. Ya, misalnya saya kesel, saya wujudkan dengan olahraga sehingga prestasi saya bermain bola gemilang. Ya, saya masuk, saya seleksi, itu saya bisa lolos, ya. Tapi jarang banget saya temukan itu, Kak Flo. Ya. Oke, terima kasih. Jadi manifestasi, gimana Mbak Leli? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini ada nih Kak. Bagaimana rezeki kami? ini. Oke, Mbak Leli, terima kasih. Nanti ya, kita ini ya. Ya betul, kadang malu mengungkapkannya. Ini tadi ada ya. Aku mau uang karena memang semua butuh uang. Oke, ini ini tadi ya. Oke. Bagaimana rezeki kami? Fani, Dia, dan Hepta. Oke, mana ya Mbak Fani, Dia, Hepta? Bisa tunjukin wajahnya? Saya mau lihat sebentar. Sebenarnya rezeki itu ya, money alergi itu hanya sebatas bagaimana kita bisa mengecek. Kalau saya sering kalau di emotional healing, saya kebetulan juga terapis emotional healing. Jadi kita mengecek, lalu setelah kita cek, oh ternyata ada di segini. Nah, kalau sudah di level sekian, bagaimana caranya biar kita bisa menaikkan itu? Nanti salah satunya juga kita bisa menaikkan dengan meditasi yang akan dipimpin oleh Mas Aga, yaitu meditasi cuan. Ya Mas Aga ya. Itu salah satu caranya. Ya. Bagaimana money alergi saya? Oke, ini Mbak Eti ya. MG Evan. Oke. Mbak Eti atau Bu Ivon ya. Ini saya sana. Ini karena banyak yang pada bertanya money alergi.
pada penasaran kan jadinya. Bagaimana malah alergi saya? Oke, Bu Ivon. Mbak Ivon. Mbak Ivon mungkin saat ini perlu lebih banyak. Nanti Mas Aga akan salah satunya meditasi, lalu mulai perbesar wadahnya ya Mbak Eti ya, karena masih cukup lumayan tinggi. Ya. Nah, lumayan tinggi dah. Itu nanti bisa clear. Ya, siap. Claudia Hasim, rezeki aku dan Papa. Oke, Claudia. Claudia, ini kebetulan Claudia adalah salah satu anak mudika Nusantara yang saya kenal baik ini ya. Claudia lebih banyak untuk bersyukur, untuk selalu penuh rahmat ya Claudia ya. Oke. Nah ini Mbak Ari, oke Mbak Ari nanti aku japri ya Mbak Ari ya. Nih ada satu konsep, makin sering memberi makin banyak rezeki yang datang. Jangan nunggu punya uang baru memberi. Ini sudah pernah saya perhatikan. Sip, mantap. Ya Mas Aga ya. Jadi ada satu konsep, makin sering memberi makin banyak rezeki yang datang. Bagus konsep ini. Tapi kalau saya ya, saya pribadi. Makin banyak memberi, maka rezeki akan datang. Kalau saya, prinsip saya gini, kalau saya memberi aja. Saya tidak akan mengharapkan ada rezeki datang lagi. Itu bukan urusan saya. Jadi kalau saya mau ngasih, ya saya ngasih aja. Udah saya nggak berpikir bahwa, udahlah aku ngasih, nanti rezeki akan datang lagi ke aku. Enggak. Saya lebih senang ngasih, kasih aja, selesai. Karena urusan rezeki kembali atau tidak, urusan semesta, urusan pencipta. Kalau saya. Tapi bagus juga bahwa karena kita berbagi itu tidak menunggu ketika kita berlimpah kaya raya ya, karena ukuran kaya, ukuranku dan ukuranmu tentu berbeda. Ya, setuju peluangnya jangan diberikan biar Tuhan yes. Ya, jadi gimana saya ngasih? Ya udah itu urusannya. Gimana Mas Aga? Setuju? Nah, Mas Aga nge-freeze nih. Oke. Ya Mas Aga gimana? Sangat setuju Mbak. Sangat setuju. Sangat setuju ya. Jadi kalau menyumbang, kalau kolektor, kalau apapun itu bentuknya, itu tidak usah dipikirkan. Ya, jadi mengalir saja, lalu kemudian ya, istilahnya present momennya harus sungguh-sungguh kita yakinkan. Ya, present moment itu sekarang ini, saat ini. Tadi kita ngapain, kita nyumbang apa, tidak usah dipikirkan. Jadi lebih bahagia, lebih menikmati hidup ini. Ya. Karena sebenarnya... Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya akan mulai ini. Siap. Mbak Cecilia, boleh nanti kita japri aja ya Mbak Cecilia ya. Oke. Iya. Mas Sony, mau ini kayak seperti buka mood? Ya, siap. Kalau siap kita akan putar, Mas Aga aja yang muter musiknya ya Mas Aga ya, biar sesuai dengan Mas Aga ya. Okay. Semuanya sudah siap uangnya ya. Saya lepas spotlightnya, saya akan buat saya ini aja. Saya minta semuanya dibuka kameranya, lalu kemudian silakan pegang duit ya, pegang duit masing-masing. Saya mau screenshot. Saya sih megangnya pakai ini deh. Saya pakai BCA aja, kartu BCA. Ya, semua kamera silakan dibuka. Karena sebenarnya kartu-kartu BCA begini kalau secara energi bisa kita clear biar ada rekening, ada uang terus masuk ya. Saya sering melakukan itu juga. Jadi kartu-kartu saya begini nih, saya clear, saya bersihin biar uang tuh gampang masuk. Kalau udah ngomongin uang kemarin dulu. Walaupun siap, silakan dibuka kamera. Ya. Tanya lalu boleh pegang kartu, boleh pegang uang, pegang apa? Saya mau foto. Bu Flo, screenshot ya Bu Flo. Oke ya. Aku sudah siap semuanya. Yuk silakan keluarkan uangnya. Siap. Uang boleh nih boleh. 1, 2, 3. Saya ini 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu ke ini. Ke grup dulu, nanti saya kirim ya.
Oke. Baik, sekali lagi Mas Aga. Sama kalau ada uang sama kartu boleh? Sudah kefoto semua. Sekali lagi ya. Oke. Ada uang, ada kartu boleh, siap? Satu Mbak Suwandani, Mbak Vela, silahkan buka dulu. Masa agak. Oke, ya. Kita tampilkan senyum kita karena uang itu adalah energi yang membuat kita bahagia. Yuk, mana senyumnya? Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Yes. Sebentar. Oke, sudah. Sudah Mas Aga. Oke, nah selanjutnya teman-teman boleh cium deh kartunya sama duitnya boleh cium ya. Karena saya akan bermain dengan energi indera-indera kita. Jadi, kayak begini ya bau kartu saya ya. Duit kayak gimana sih baunya? Duit bagaimana sih baunya? Kayak gini ya bau. Oh iya, oke. Logam kayak gimana ya logam ya? Logam? Saya akan melatih Bapak Ibu jadi kayak Paman Gober ya, tapi sungguhkan pikir. Maaf, dasaran sambil Zoom. Ini nggak apa-apa, dasaran juga nggak apa-apa Mbak Suwandani. Oke, baik. Kalau sudah silakan taruh di depan kamu. Duitnya atau ini taruh di depan kamu. Lalu boleh bersila juga boleh, ya. Duduk. Saya sudah melihat teman-teman semua, jadi kita bisa satu frekuensi, ya. Saya menyamakan satu frekuensi, jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya sama, ya. Semuanya sama, semuanya satu frekuensi. Oke, sudah. Nah, nanti saya akan berhitung 3, 2, 1, lalu matanya dipejamkan. Ya, saya akan berhitung 3, 2, 1, matanya dipejamkan. Saya akan berhitung 3, 2, 1, matanya dipejamkan. Ya, sudah siap tadi? Kalau yang belum cium uang, ya dirasain benar-benar. Kayak begitu ya wanginya ya. Oke, kartunya juga. Oke, nanti ya diusahakan tenang, tidak bergerak-bergerak. Jadi ketika saya bilang 3, 2, 1, matanya dipejamkan lalu tenang. Posisi serileks mungkin, senyaman mungkin. Serileks mungkin, senyaman mungkin. Tidak tegang, tidak kaku. Santai saja. Oke, baik, saya akan hitung mundur. Saya sudah akan mulai hitung mundur. Ya. Siap semuanya? 3, 2, 1. Baik, matanya dipejamkan. Matanya dipejamkan. Oke, baik, matanya dipejamkan. Silakan ucapkan salam kepada Tuhanmu, apapun agamamu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Silakan ucapkan menyapa Tuhanmu. Kalau saya Katolik, saya biasanya kalimat saya adalah Tuhan, aku menyembah kepadamu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saya. Tapi teman-teman boleh menyapa Tuhan teman-teman dengan seakrab mungkin. Oke, kalau sudah, tarik nafas, lalu hembuskan, tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Lalu di atas kepala kita itu ada cahaya, bola cahaya. Ya, bola cahaya itu adalah kiriman dari yang ilahi, Tuhan kita. Boleh pakai gambaran, boleh pakai menyadari, ya, boleh. Yang jelas di atas kepala kita ada seperti bola sebesar bola basket, lalu bola basketnya itu bercahaya, terang sekali, terang benderang, dan itu berasal dari Allah. Dia menyinari semua tubuh kita. Dia menyinari semua tubuh kita, sehingga kita tidak berdaya, kita kecil, kita rendah. Dia yang mempunyai kehidupan ini, maka kita patut menyembah Dia, Allah kita.
Nah, lalu kemudian ya kita bilang sama Tuhan kita, Tuhan, saya ingin rezeki saya. Saya ingin rezeki saya terbuka lebar dan saya siap memetiknya. Tuhan, saya ingin rezeki saya dan saya siap memetiknya, merasakan hasilnya. Nah, lalu rasakan hangatnya cahaya yang di atas kepala kita. Dia menyentuh kepala kita, lalu menyentuh otak kita, menyentuh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam otak kita, ada dopamin, ada pituitas, semua kena. Lalu dia turun lagi ke bawah, ke muka kita, indera-indera kita, mata, telinga, hidung, mulut. Ya. Lidah, tangan kita, kedua tangan kita yang siap menyambut dan mengerjakan semua rezeki yang Tuhan beri. Kita siap dan kita mampu. Kita siap dan kita mampu. Tidak ada kata yang tidak siap. Kita siap dan kita mampu karena kita bisa belajar. Kita bisa kreatif, ya. Lalu kemudian dia ke pinggang, lalu ke kaki kita, lalu ke telapak kaki yang siap juga menjemput, memetik rezeki kita. Jadi santai dan rileks, santai dan buka lebar-lebar, matanya tetap ditutup, ya, matanya tetap ditutup. Nah, sekarang teman-teman, ya, nah ketika kita senyum, kita merasakan bau atau wangi uang yang tadi kita cium. Kita senyum, Tuhan, oh ini toh wanginya uang. Sambil kita tersenyum, kita tarik nafas, kita tarik, oh ini toh. Ya, tapi sungguh-sungguh nariknya ya teman-teman ya. Kita tarik, oh ini wanginya, oh ini wangi kartu saya, oh ini wangi uang 50 ribuan, oh ini wangi uang logam, oh ini wangi uang 10 ribu. Ingat itu terekam di dalam otak kita. Semua hormon-hormon, semua kelenjar-kelenjar sungguh-sungguh merekam. Ya, tarik lagi sambil senyum. Ya, tarik lagi, ingat-ingat lagi tadi wanginya seperti apa. Bisa merasakan, oh ini logam, oh ini gesekan uang kertas dari pohon dulang itu ya, pohon dulang. Oh ini dia, oh seperti ini. Oh, ya. Ya, lalu kita mestinya kepada kita dan kita harus siap, jangan sampai tertipu hanya kepadamu lah aku menerima sinyal rezeki itu Tuhan dan aku siap memetiknya. Sekarang tarik nafas lagi, lalu kemudian rekam wanginya seperti apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada ganjalan di dalam hati aku siap memaafkan apapun itu. Peristiwa-peristiwa apapun di dalam keluarga. Memaafkan, lalu bersyukur. Kemudian katakan itu kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya siap untuk menerima rezeki wangi uang ini di dalam kehidupanku. Nah, kalau teman-teman mau rezeki dalam berupa kesehatan, tarik lagi nafas. Tuhan, saya ingin rezeki itu juga berbentuk dalam kesehatanku. Sehingga aku bisa lancar menjemput rezeki aku dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Sekarang tarik lagi nafas.
dan katakan itu berulang-ulang. Nah, bagi yang muslim, ini mungkin bisa dilakukan setelah sholat, ya. Setelah sholat, lalu kemudian bisa lakukan ya meditasi seperti ini 5-10 menit. Ya. Bagi yang Kristen, bagi yang Katolik, mungkin di saat-saat teduh, mungkin di pagi hari, saat bangun tidur, itu energinya bagus banget ya. Atau kalau yang muslim itu sholat sholat subuh ya, 4:30 jam 4 pagi. Ya. Atau habis misa ya jam 6, tarik nafas, lalu rasakan bau wangi uang logam, uang kertas itu, lalu senyum sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya. Nah, teman-teman, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya kecewa, kalau saya sudah suntuk, jangan takut untuk melepaskan. Karena law ini kan hukum tarik ya. Hukum tarik menarik itu kuncinya adalah melepaskan. Jadi kalau teman-teman udah jenuh sekali dengan duit yang begitu banyak mengalir, udah jenuh banget, teman-teman punya hak untuk melepas. Ya, melepas lalu istirahat sejenak, ya menyepi di mana boleh. Ya. Dan itu hak kita. Daripada suntuk lebih baik melepaskan. Ya. Sekarang tarik lagi. Lalu kemudian senyum, bilang terima kasih Tuhan, saya sudah bisa merasakan dan menikmati bau uang ini dan aku siap memiliki. Dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh sukacita menurut kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang tarik nafas, lalu semuanya tenang. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang pelan-pelan matanya dibuka. Ya. Pelan-pelan matanya dibuka, lalu kemudian gerak-gerakan kepalanya, lalu tangannya. Ya. Baik. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya tentang meditasi ini? Ini latihannya berapa menit nih? Paling tadi 10 menitan ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan berulang-ulang ya. Berulang-ulang, nanti sinyal-sinyal rezeki itu pasti akan dicerahkan dalam tiap-tiap pribadi. Ya. Dan tiap orang berbeda. Kita proses belajar saya tidak boleh dikritisi. Misalnya, saya ngelihat Kak Flo, Kak Flo proses belajarnya sebegini, saya nggak boleh. Saya intervensi ke Kak Flo nggak boleh. Ya, tetapi saya menghargai, saya menghormati, itu boleh. Ya. Nah, siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Kak Aga. Kalau misalnya bawa duit 10.000, 50.000 sama 100.000 sama, nggak apa-apa. Ya, ini Pak Ari ada yang mau tanya Mas Aga? Mas Aga? Oh, ada yang mau tanya. Iya. Tapi sebelumnya sebentar. Sebentar Mbak Ari. Aku mau ini aja. Tadi sebentar saya mencoba cek energinya. Luar biasa, energi yang meningkat banget setelah kita tadi meditasi bareng. Saya cek ada di angka 90. Gila, luar biasa. Tadi sebelum itu saya juga cek bahwa energi pada malam hari ini sebelumnya itu ada di angka sekitar 50-60-an. Dan setelah itu energi di ruangan ini meningkat luar biasa. Semoga. Ya, lanjut Mbak Ari. Ya, Kak Aga, terima kasih. Kalau misalnya mau meditasi, terus kita kadang-kadang bau uang itu hilang gitu, apa kita harus menciumnya lagi atau gimana Kak Aga? Sebaiknya dicium lagi tidak apa-apa. Ya, karena sensitivitas setiap orang berbeda. Ya, Bapak Ibu, teman-teman nggak usah kecewa. Ini ada yang japri saya nih, Kak Flo, ya, Bu Ari nih, ya. Kak, ini kok kartu saya wangi banget ya. Wangi, kartunya jadi wangi Bu Ari. Ya, karena memang sensitivitasnya berbeda-beda. Ya.
Tapi itu bukan benar atau salah, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, oh, jadi indera kita di dalam proses belajar, nih di dalam ini nih, di sinyal-sinyal ini tahu mengerti. Ya, kalau Bapak Ibu baca kartun Donald Bebek, itu Paman Gober itu melatihnya seperti itu, Paman Gober. Ya, dia bisa tahu duitnya dia ada di mana hanya dengan penciumannya. Bahkan si trio kwek-kwek itu kalau dia mencuri, ya 1 perak aja dia bisa tahu loh. Karena Paman Gober bisa tahu duitnya dia ada di mana dengan penciumannya. Itu melatih, ya bisa dilatih, bisa dilatih. Nah nanti bentuk sinyalnya, Bu Ari, ya itu bentuk sinyalnya beda-beda. Ya mungkin ada tawaran proyek, mungkin ada pengajuan proposal, atau mungkin ada yang trading di sini, saya nggak tahu ya. Dia punya feeling, oh ini naik nih. Ya, seperti ada suara hati yang mengatakan seperti itu. Ya ini saya sudah lakukan hampir berapa tahun ya, 2 tahunan ya. Ini ada teman trading saya nih, Pak Hepta nih. Pak Hepta itu teman trading saya itu. Ya. Seperti itu ya, Bu Ari ya. Bisa dilatih. Ya, sensitivitas tiap orang berbeda-beda. Jadi nggak ada ukuran kaku, wah saya nggak boleh cium lagi nih. Enggak, santai aja, relax ya, ambil lagi, cium lagi, terus lalu kemudian dengan tenang, lalu kemudian matanya dipejamkan lagi, lalu itu kan proses belajar di dalam otak. Begitu Bu Ari. Baik, terima kasih Pak Aga. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ari. Ada yang mau tanya lagi? Atau masih terpaku dengan tadi meditasi uang dengan membayangkan uang? Coba sekarang dicium apakah uang kita, ATM kita juga sudah menjadi lebih wangi seperti Mbak Ari. Ya Mbak Ari ya. Halo Mas Aga, rupanya nge-freeze. Betul ya Mbak Ari ya, Kak Ari ya. Ini uang terasa uang lebih wangi. Dan ini bisa kita lakukan setiap saat. Kalau saya sering membersihkan clear itu dengan ini, clean ATM. ATM sering saya clear. Kalau saya dengan cara seperti Mas Aga tadi oke. Kalau saya biasa begini juga, ini saya klip, lalu saya mulai bersihkan. Di sini saya yakini bahwa saya bersihkan setiap saat dan saya akan bilang berapapun uang silakan masuk dalam rekeningku. Itu bisa. Ya, ini Mas Aga kayaknya sepertinya nge-freeze ini Mas Aga nih. Oke, sambil nyambung Mas Aga juga bisa. Ini tadi salah satu cara. Juga kalau saya sering gini, kalau tadi ada yang malu-malu minta uang. Malu-malu minta uang karena kadang-kadang ada yang bilang, aduh aku pengen deh minggu ini sebenarnya dapat duit, tapi kok aku malu mau ngomong sama Tuhan. Itu bisa gini. Dalam kondisi meditasi hening, buka telapak tangan, lalu tanya sama Tuhan, Tuhan, boleh tidak 3 hari ke depan aku minta uang 500.000 misalnya. Kita latih dari hal-hal kecil dulu ya. 500.000 lalu hening. Kalau ada suara dalam hati bilang, oh jangan 500.000, turunin 200. Oke, 200.000 boleh nggak Tuhan? Oke, lalu bayangkan 200.000 sudah ada di tangan. Sudah ada di tangan, kita telungkupkan, kita rasakan. Uang 200.000 ini tadi kita set. Dan ingat, yang kita minta sama Tuhan, kalau orang Jawa bilang jangan dijaga ke. Ntar aku 200.000 mau tak pakai buat ini. Uang itu tidak akan datang. Kita lepas, kita lupa bahwa kita minta sama Tuhan. Kita lepaskan saja. Itu sering saya alami. Saya pernah waktu itu bukan kekurangan, tapi saya butuh harus membayar sesuatu. Tuhan, aku butuh duit buat ini nih. Saya diem aja, dan entah dari mana tiba-tiba ada orang ya, Kak, aku mau terapi segala macam semacam, langsung ada uang masuk di rekening saya. Saya bilang amin, puji Tuhan, alhamdulillah, seperti itu. Tapi saya juga pernah punya, oh Tuhan aku minta sama uang sama Tuhan 1 juta. Nanti 1 juta mau aku pakai buat ini nih. Tidak ada yang masuk. Jadi begitu ya. Jadi kalau memang itu kita minta sama Tuhan, lupakan bahwa saya minta sama Tuhan. Gitu. Jadi, oke, Mas Aga sudah nyambung lagi nih. Silakan Mas Aga. Mungkin videonya di off dulu kali Mas Aga. Oke, videonya di off dulu kali. Agak nge-freeze kayaknya. Ya, silakan Mas Aga. Ya, jadi
Kenapa diulang-ulang? Ya, lebih baik dilakukan 10 menit atau 5 menit dalam sehari, karena proses di dalam otak itu ada proses belajar, ya, Kak Flo, ya teman-teman yang lain. Jadi daripada teman-teman melakukan meditasi ini 1 jam 1 hari atau 2 jam 1 hari, itu lebih baik dilakukan 5 menit atau 10 menit, tetapi berulang-ulang pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, ataupun dimanapun tempatnya. Ya, sambil nyapu, sambil ngepel, bisa, sangat bisa. Ya, tetapi kalau yang belum berpengalaman mungkin duduk dulu, ya. Nanti udah tahu kan prosesnya seperti apa. Nah, lalu kemudian sambil jalan, oh, baunya seperti ini ya, oh, wanginya seperti ini ya. Tuhan, saya ingin dong, ya seperti itu, ya. Itu Kak Flo. Baik, terima kasih. Sebelum kita close, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali setelah meditasi ini, atau mungkin merasakan, karena jujur aja, tadi ketika setelah meditasi, sebelum meditasi saya cek energinya, masih di angka sekitar 60-an lah. Tapi begitu cek energi kok terasa beda banget, langsung cus naik. Dan semoga rezeki minggu ini cus semuanya naik. Amin. Ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Amin. Amin, amin. Ya, semuanya. Oke. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, bagaimana Mas Aga? Mas Aga ini lagi baru nge-freeze ini. Depok. Depok baru nge-freeze. Oke. Terima kasih. Ya, Kak Flo. Ya, gimana? Oke. Ya. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, dan semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini puas. Atau kalau mau ada yang japri-japri, silahkan. Silahkan. Ada sedikit beberapa hal yang mau saya sampaikan. Jadi nanti setelah ini saya akan memberikan satu link. Link ini nanti saya mohon untuk mengisi untuk sebagai flashback bagi kami ya. Itu nanti saya bagikan di sini. Sini, oke. Ya, saya bagikan. Silakan untuk diisi. Mana alergi kami gimana, Mbak? Oh, oke, Mas Hepta ya. Mas Hepta, oke. Mas Hepta ini sebenarnya keren juga loh nih, karena bertemanan sama Mas Aga juga. Ada di angka 1, sebenarnya gampang juga Mas Hepta ini terima rezeki, terima keuangan. Ya Mas Hepta ya. Ya, oke, nanti kalau mau lebih jelasnya bisa kita japri. Oh iya, Mbak Kesi apakah masih ada? Oh enggak ada. Kalau karena Mbak Kesi enggak ada, Ada Kak Flo. Oh ada, oke. Ya silakan Mbak Kesi umumkan selanjutnya. Jadi Mbak Kesi ini adalah sahabat saya juga, ya. Dia juga biasa kita sering partneran, sering buat acara event-event seperti ini. Ya, Iya. Silakan Mbak Kesi. Kak Flo, tadinya saya belajar sama Kak Flo. Lama-lama berpartner. Ya, terima kasih kakak semua. Jadi setelah sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Kak Flo dan Kak Aga atas materi yang luar biasa, di mana kita bisa sama-sama belajar ya untuk menaikkan energi, menyambut atau menerima lebih banyak rezeki dari Tuhan yang Maha Pencipta. Kita sebut Tuhan Maha Pencipta karena Tuhan Maha menciptakan kesempatan, Tuhan Maha menciptakan energi baru untuk kita semua menerima rezeki lebih banyak. Karena sebetulnya kita sudah berkelimpahan, kita sudah sehat, kita sudah memiliki semuanya ketika kita meyakininya. Amin. 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 Dan hari ini kita sudah belajar banyak. Terima kasih Kak Flo dan Mas Aga, luar biasa.
senang sekali. Dan kepada teman-teman, setelah acara ini, Kak Flo akan, saya dan Kak Flo ya akan men-sharingkan link untuk supaya kita bisa mengisi biodata, supaya kita bisa mengupdate informasi dari kakak-kakak semua, sehingga ketika ada acara lain atau agenda lain yang mungkin topiknya lebih menarik, atau barangkali kita mau mengadakan offline ya, kakak-kakak bila ada berminat untuk nanti kita mengadakan acara offline, siapa tahu kita diberikan Tuhan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka langsung ya, setelah pandemi ini reda, tidak menunggu selesai pandemi, tetapi reda. Siapa tahu kita bisa bertatap muka dan mengulik lebih banyak lagi tentang rezeki ini. Dan kemudian yang kedua, amin. Nanti komunikasinya di grup kita akan lebih jelas lagi ya Kak Flo ya. Iya, barangkali juga kakak kalau ada yang bertanya di sini kurang leluasa bisa juga chatting di grup nanti. Jadi besok kita masih bisa update untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Begitu saja Kak Flo ya. Ya, oke. Iya. Atau kita mau tutup sekarang atau Kakak dan Kak Flo dan Mas Aga masih ada info? Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya bersyukur banget bahwa hari ini peserta banyak bertahan. Ya, aku mau baca energi Mbak Flo. Baik, nanti kita bisa mungkin japri ya Mas Sony ya. Untuk ini, oh ya sahabat, ini saya secara sukarela, jika ada yang ingin memberikan sesuatu atau pengganti energi dan sebagainya, jika berkenan, boleh kirim, nanti Mbak Kesi akan memberikan nomor rekeningnya. Ya, silakan Mbak Kesi. Nanti akan memberikan nomor rekeningnya. Bebas terserah. Tidak pun tidak masalah ya. Tidak pun tidak masalah untuk acara malam hari ini. Ya, tidak pun tidak masalah. Jika berkenan, silakan nanti Mbak Kesi. Pakai pertukaran energi ya Kak. Itu saja. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih untuk malam ini yang luar biasa. Mas Aga, mana Mas Aga ini? Sudah bisa menampilkan wajahnya Kak. Ya. Dan kalau memang sebenarnya saya sama Mas Aga sudah merencanakan ya Mas Aga ya, pengen ketemu offline. Lalu kita bisa ngulik lebih dalam, mungkin nanti saya juga bisa ada acara terapi emosional healing bagaimana untuk diri kita sendiri. Jadi gimana kalau misalnya kita ada sesuatu yang belum, kita bisa mengclear lebih cepat itu. Tapi nanti akan kita rencanakan lebih lanjut ya Mas Aga ya. Jadi gimana kita bisa, karena kalau ini kalau tidak ketemu langsung takutnya nanti ada yang enggak itu ya. Jadi kalau kita bagaimana kita bisa membesarkan energi kita sehingga kita bisa menjadi wadah yang besar untuk menerima rezeki. Itu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya malam ini. Nanti Mbak Kesi akan share ya Mbak Kesi ya. Jadi, oh ya, untuk nomor telepon mungkin Mas Aga, kalau Mas Aga ada yang belum itu, ada yang ini nomor telepon saya. Ini nomor telepon saya, Mbak Kesi, Mas Aga, itu nomor telepon saya. Kalau ada yang mau japri silahkan, karena di grup nanti mungkin besok ya Mbak Kesi akan kita bubarkan karena sudah ini. Tapi untuk lain-lain nanti Mbak Kesi akan menjelaskan lebih lanjut ya Mbak Kesi ya. Oh iya, baik Kak Flo. Oke, ya. Siap. Baik, itu saja. Terima kasih. Mas Aga, ada nambahin lagi? Mas Aga? Dia nge-freeze lagi. Oke. Tidak ya? Tapi ya disia-sia. Itu saja. Terima kasih banyak ya, Mas Aga dan Kak Flo, teman-teman. Iya, terima kasih. Dan silahkan untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih, semoga semuanya bermanfaat dan tetap semangat, bahagia selalu. Karena bahagia adalah milik kita sendiri. Yuk, terima kasih. Yuk, dadah. Yuk, terima kasih. Yuk, dadah. Yuk, sama-sama. Yuk. Selamat malam. Malam-malam. Yuk. Selamat malam. Malam-malam. Yuk, sama-sama. Malah Mas Aga, Mbak Kesi entar dulu ya. Ya, siap Kak. Claudia, terima kasih. Silahkan. Terima kasih Kak Claudia.
Kak Maria, terus siapa Ya, lagi ya? Kak Swandani. Kak Yanti, Kak Swandani, Eh, Kak Bunda Lisa, Lisa, terima Bunda kasih. Madam, ayo Madam, keluarin wajahnya Madam. Madam. Kakak Nini, terima Ini kasih. Kakak Kak Swandani. Nini, Yo, Kak Yanti. Makasih. Mbak Kak Yanti, Yanti. makasih Mbak Yanti. Makasih. Yo, makasih. Kak Yo, Kak yo, Swandani. Swandani. Madam Lisa, kamu di mana? Apakah di Bali? Tuh dicariin tuh Madam. Dia lagi ini nih. Oke, aku mulai remove dulu. Oke, sebentar. Berapa yang hadir tadi? Bu Flo? 22. 22 ya? 19 berarti ya? Iya, Oke, terima kasih Mbak Swandani. Nggak apa-apa, next kita on ya. Oke, aku akan ini. Ini Madam nih, bener-bener nih, Madam nih. Halo Madam. Luar biasa, terima kasih Mas Aga, Pak Kesi. Luar biasa. Mas Aga dan Kak Flo bagus banget. Terima kasih banyak. Ya ampun, keren, mantap. Madam, buka dia jangan-jangan ditinggal kamar. Oke. Materinya malam ini mengalir banget ya Kak Flo dan Mas Aga, sangat nyambung. Itu tadi di link yang aku bagi, ini biar aja Madam dengerin nggak apa-apa. Karena aku hari ini aku tema sama sejalan sama ini tadi waktu aku di Ciputat juga sama kurang lebihnya. Halo Madam. Aduh, sorry tadi aku tinggal sebentar kagak. Terima kasih ya. Madam, terima kasih udah hadir. Selamat Enak malam, banget Madam. hari ini. Iya, sama-sama Mbak Kesi. Enak banget energinya aku ngerasain. Alhamdulillah. Aku Amin. seneng. Sorry Iya, nih enak aku banget. tinggal tadi aku kerja sebentar. Jadi aku curi-curi sebentar. Ini Madam posisi di mana? Ini aku lagi di Jakarta.